Guys, jumpa lagi dengan saya Toms87 dalam video dokumentasi Monsinyur Senongutra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi setelah penjemputan Bapak Uskup bersama rombongan oleh misionaris Hati Kudus di gerbang Biara MSC Somlaki, kemudian dilanjutkan dengan berdoa di kapel di mana Bapak Uskup mendoakan Pastor Alex Welerubun dan juga karya-karya misionaris di Kepulauan Tanimbar. Dilanjutkan dengan mengunjungi Pastor Sam Bomaris yang dalam masa tuanya hanya terbaring di tempat tidur. Maka kini saatnya Bapak Uskup bertemu dengan para tokoh agama Katolik, biarawan dan biarawati. Dalam perjumpaan ini Bapak Uskup akan memaparkan visi misi, gambaran besar program kerja Bapak Uskup di Keuskupan Amboina. Ada hal-hal baru yang akan Bapak Uskup sampaikan. Karena itu jangan lewati video ini, ikuti terus karena banyak informasi penting, informasi menarik untuk umat Katolik di wilayah Keuskupan Amboina. Namun sebelum lanjut untuk menonton video ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman jika informasi ini membantu dan penting untuk Anda semua. Saya ucapkan terima kasih bagi para subscriber yang sudah menonton video-video saya. Semoga Tuhan membantu, membalas, memberkati segala usaha dan jerih payah Anda semua. Terima kasih, selamat menonton. Selamat sore semua, Salve. Mau tanya dibawa kemana berarti dibawa kemana-mana. Oke, jadi tentunya di wilayah ini, tetapi saya mau tempatkan dalam kerangka seluruh keuskupan karena wilayah ini tentunya termasuk keuskupan, sehingga kebijakan apapun yang terjadi di keuskupan tentunya juga berdampak di wilayah KKT. Nanti ada hal khusus yang akan saya katakan juga tentang wilayah ini. Oke, jadi memang tapi yang sudah lulita itu lulus 50 tahun umurnya. Kalau ingat tahun 2003 sampai 2007, waktu itu saya menjabat sebagai ekonom dan dirdios sekami KKI Keuskupan Amboina. Dalam rentang waktu 3 tahun itu, hampir sebagian wilayah keuskupan, setidaknya semua wilayah dan paroki-paroki saya sudah kunjungi. Waktu itu kunjungan untuk pertama kegiatan sekami pembinaan anak-anak dan para pembina animator-animatris. Karena itu sisa-sisa para pembina itu bukan sisa-sisa yang maksudnya waktu itu misalnya Dr. Yulce sekarang dia sangat aktif itu memang karena tahun-tahun itu kita mulai bersama-sama di wilayah KKT, juga Putri Raian dan beberapa yang lain. Di semua waktu itu memang belum ada jalan darat, jadi kita dari laut, di Larat, dalam Desa Timur, Sofianin, Wabar, baru naik masuk dengan kapal laut ke Waturu, lalu pesisir itu kita jajaki sampai di Somlaki. Cuma waktu itu memang Sera dengan Daud dan BD kita tidak pergi. Tapi itu berlaku untuk semua wilayah. Di wilayah Dobo Aru juga kita pergi ke utara, selatan, ke besar kita pergi ke kecil. Buru waktu itu masih Pastor Amir Miranto pada waktu di sana, dan juga Seram, Halmahera,
akan kita pergi. Demikian pun ketika saya kembali sebagai ahli hukum gereja atau vikaris yudisial, maka semua paroki saya turun untuk kunjungi semua paroki untuk memberikan sosialisasi tentang fungsi peranan DPP, DPS, masalah perkawinan, juga masalah pengelolaan keuangan gereja dan lain sebagainya. Karena itu memang ketika diumumkan untuk menjadi uskup, saya mempunyai gambaran yang sangat jelas tentang keuskupan, apalagi 4 bulan sebelum ditabiskan, mulai dari bulan Desember saya ke daratan Buru dan Namlea, kota Namlea, lalu setelah itu ke Seram, ke Teor, ke Svi, Gorong, Geser, Wahai, Amhai, pokoknya semua di bagian Masuhi juga, dengan para mahasiswa kita sampai ke Halatan, Ora, dan Niwel, semua, Seram hampir semuanya kita kunjungi pada waktu sebelum tabisan. Lalu setelah itu kita pergi lagi ke bagian utara, Halmahera Utara sampai ke Barataku, Kedi, Totala, Gusala, Barataku, dan orang-orang ke sana pasti akan tahu. Tempat-tempat di mana memang selama ini mau bilang diabaikan tidak juga, tetapi memang ini sangat bergantung pada keberpihakan hati sehingga dikunjungi atau tidak baik oleh para pastor dan lain sebagainya. Memang saya masih punya rencana dalam tahun ini, saya akan mencoba untuk kunjungi MBD seluruhnya kalau memang bisa, lalu Aru Utara Selatan walaupun pernah saya kunjungi. Yang berikut adalah Tali Abu, Falabisahaya dan Sanana, lalu Obi dan Bacan. Dalam pikiran saya, pertama dengan kunjungan ke tempat-tempat seperti itu, saya tidak ingin supaya kebijakan saya ambil sebagai seorang uskup itu dari belakang meja. Tidak cukup saya mendengar dari para imam, tetapi ketika diburu, misalnya Pastor Andre ada ini, saya tanya, Andre, itu stasi yang paling jauh di sini di mana? Oh, ada berapa, tapi yang bisa digapai dalam waktu lumayan itu desa Wombasalahin. Desa itu kita berjalan kaki, karena itu kemarin ketika naik di tangga-tangga Sangliat Dol, mereka bilang, Pak Uskup tidak boleh stop. Saya bilang tangga cuma 108, begitu saya pasti bisa. Karena di Buru itu kita jalan kaki itu 2 jam sampai di puncak pegunungan jalan kaki itu 2 jam naik, 2 jam turun. Tentunya ada istirahat, tetapi lebih banyak memang kita berjalan terus, karena saya kebiasaan kalau jalan itu sudah sangat susah untuk istirahat. Biasa 1 napas sampai di atas baru istirahat 1 kali. Ketika naik di sana, lalu Pastor bilang, Bapak Uskup, pas-pas waktu itu hujan lagi, pecet memang, sehingga ada tempat di mana orang semua turun, lalu tolak mobil dan lain sebagainya. Saya mengatakan pada Pastor Andre bahwa kalau Pastor Andre bisa sampai di situ, maka saya sebagai uskup harus sampai juga ke situ. Itu mau mengatakan bahwa saya tidak mau duduk ingin membayangkan kesulitan-kesulitan para imam saya. Sesulit apapun tempat itu, kalau pastornya sampai, maka beliau juga harus memastikan bahwa saya sampai ke situ sebagai uskup. Ya, masih tidak muda lagi, tetapi belum terlalu tua, jadi masih bisa berjalan.
Karena itu memang kita sampai 2 jam ke atas, baru acara sedikit lagi 2 jam, lalu turun kembali ke bawah jalan kaki. Kalau suster-suster koma pasti tidak bisa jalan. Oke, jadi itu memang itu keluar dari penghayatan saya akan moto tabisan saya, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi bukan hanya, kemarin saya sudah jelaskan, bukan hanya kita bertolak ke hati kita yang adalah pusat dari segala cinta, tapi juga bertolak keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, terutama umat Katolik yang terpinggirkan. Karena itu banyak tempat yang saya kunjungi itu adalah tempat-tempat di mana mereka baru pertama dikunjungi oleh seorang uskup, tanpa mengatakan uskup-uskup sebelumnya, tidak, tapi ini pengalaman di mana mereka baru tahu bahwa model uskup itu seperti ini, dan mereka punya pengalaman seperti itu. Lalu dengan seperti itu, lalu saya mau menegaskan bahwa saya punya kerinduan bahwa umat-umat yang ada di tempat-tempat terpencil itu, sekecil apapun jumlah mereka, tapi saya ingin supaya mereka bangga sebagai orang Katolik. Mereka hidup walaupun di tengah kesulitan, minoritas, tetapi mereka tetap bangga sebagai orang Katolik. Dan kebanggaan itu hanya bisa mereka dapatkan ketika mereka dikunjungi, ketika mereka dilayani oleh uskup, oleh para imam, oleh suster, dan tenaga-tenaga awam Katolik yang lain. Jadi itu misi saya, Karena itu mengapa saya ke wilayah-wilayah seperti itu, tujuannya untuk memang memberikan rasa bangga sebagai orang Katolik. Oke, untuk mewujudkan misi ini, atau untuk supaya misi ini betul-betul berwujud di tengah umat, terutama umat kecil, maka ada beberapa, karena ini adalah visi besar saya, tapi lalu ada beberapa misi yang hendaknya dilakukan, atau langkah-langkah konkret yang hendak dilakukan untuk mewujudkan misi itu. Pertama, saya sudah bilang kepada tarekat-tarekat yang pernah saya jumpai di Ambon, baik PBHK, para pastor semua, MSC, SPD, dan lain sebagainya, saya mengatakan, saya ingin, atau saya punya kerinduan bahwa kalau kita hitung di Keuskupan ini sangat minim tarekat religius. Yang laki-laki cuma SPD dengan MSC, ya, CNM mereka frater. Dulu ada SC dan SPD dan MSC. 2 itu saja. Sementara yang perempuan tidak sampai 6 kalau tidak salah. DSC, YMY, PBHK, TMM, Alma, dengan apa lagi? Dengan para malaikat, 6. Sementara keuskupan kita ini sangat luas. Karena itu memang saya mengundang tarekat-tarekat religius untuk datang ke sini. Saya tadi berbicara terus terang kepada tarekat Alma, saya bilang untuk sekarang kalau ada tarekat religius mau datang, mungkin untuk tanah dan lain sebagainya kita masih bisa mencarinya. Tetapi kalau memang untuk misalnya ya membangun biara secara full, untuk memberikan uang saku setiap bulan dan lain sebagainya, saya belum menjanjikan itu. Tapi saya juga mengajak para suster atau tarekat-tarekat ini untuk tetap percaya bahwa kalau Anda bekerja untuk Tuhan, kan sabda itu sangat jelas. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Mungkin karena ya kadang ketorang ragu, karena memang kadang ketorang belum dapat, karena ketorang ragu akan firman ini. Saya punya pengalaman di 3 tahun terakhir ini ketika bekerja untuk orang-orang kecil,
itu pasti saja banyak orang membantu. Saya kasih contoh-contoh terakhir. Ketika saya kunjungan ke Halmahera, di Halmahera Barat itu saya inventarisir kasula, alat misa, salib, pakaian missioner, wiruk dan lain sebagainya. Itu totalnya sekitar 100 juta lebih. 100 juta lebih untuk membelikan sekitar 10 set. Satu set dia berisi sekitar 10 peralatan liturgi, mulai dari tabernakel, pakaian missioner, kasula, lalu wiru dan lain sebagainya, salib dan lain sebagainya, jalan salib. Dan itu sekitar 100 juta lebih. Dan itu dalam waktu tempo tidak sampai 3 hari ketika saya mengatakan meminta bantu Pastor Anton Kebole untuk mencarinya. Dalam 3 hari ada jawaban bahwa ada donatur di Jakarta yang bilang, ya sudah bilang uskup tenang, saya akan menanggung semuanya 100 juta lebih itu. Dan itu pun yang saya lakukan dalam kunjungan-kunjungan ke Buru, ke Seram dan lain sebagainya. Itu sekitar 1 kali kunjungan kan saya bawa mahasiswa STPAK sekitar 20 sampai 30 orang, dan biayanya sekitar 50 sampai 60 juta 1 kali perjalanan. Tapi ketika saya posting lewat dunia media sosial, teman-teman dengan begitu mudahnya mereka membantu. Dalam hitungan tidak sampai 1 minggu, biasa biaya 50-60 juta itu sudah selesai untuk biayanya. Karena itu saya mengajak para biarawan-biarawan itu untuk kita percayakan sabda Yesus ini, bahwa kalau kita bekerja untuk Tuhan, tentunya banyak hal akan kita dapatkan, termasuk ya duit dan lain sebagainya. Satu keyakinan seperti itu. Dan kalau kita bekerja untuk orang kecil, orang miskin, Tuhan selalu membuka hati banyak orang untuk membantu. Jadi pertama, untuk mendukung visi dan misi itu, saya ingin untuk semakin banyak. Karena itu kemarin dalam retret persiapan untuk tabisan, saya memilih untuk retret di Padang Gurun, di Cikanyere, di Romo Yohanes punya. Tidak persis di Lembah Karmel, tetapi di Padang Gurun sekitar 10 km lagi ke darat, ke gunung, di mana Romo Yohanes tinggal di situ dengan Padang Gurun untuk yang laki-laki, ada perempuan, ada suster juga. Dan ketika bicara dengan beliau, lalu saya menawarkan kalau bisa Romo Yohanes bisa datang ke Maluku untuk berkarya, dan beliau sambut baik itu karena sekarang mereka sudah membuka komunitas baru di Tampusu di Manado, maka jalur ke Halmahera itu sangat dekat, ke Ternate sangat dekat, dan beliau sudah menyanggupi. Dan saya tidak mau lama-lama. Pastor Anton minggu lalu saya sudah utus dia untuk pergi ke Romo Yohanes untuk membicarakan tuntas tentang kehadiran mereka di Halmahera. Dan saya juga ada tarekat PRR yang kita kemarin sudah, kebetulan yang teman saya yang datang ikut tabisan juga kenal dekat dengan para suster PRR, sehingga kita mengundang mereka, entah mereka datang di Seram atau mereka di Taliabu, karena mereka lebih suka, ketika bicara dengan mereka, lebih suka mereka di daerah-daerah terpencil. Dan itu juga ketika mereka bilang mereka lebih suka di daerah-daerah terpencil itu, dan pengalaman mereka justru di daerah-daerah terpencil itu mereka dapat banyak calon dari daerah-daerah terpencil, karena mereka betul-betul mengajak putri-putri yang ada di daerah terpencil itu untuk bekerja bersama-sama. Ini mungkin juga menjadi kritik bagi TMM, bagi PBHK, DC. Jangan cuma tinggal di kota, tetapi pergilah ke daerah-daerah terpencil. Di situ kamu akan dukin altung. Ketika Yesus suruh bertolak ke tempat lebih dalam itu, dapat banyak ikan. Orang dapat ikan 1-2 ekor saja, karena memang mungkin lebih banyak berkutat di daerah-daerah yang di kota-kota. Cuma saya bilang, saya tidak persis mau mengatakan bahwa pasti orang juga banyak terjadi di daerah terpencil. Tapi ini juga dengan semangat PRR seperti ini, maka juga menjadi kritik bagi kita para imam, juga para suster dan lain sebagainya. Dan mereka memang memilih, dia sudah bilang bahwa ketika mereka datang, kalau nanti datang bulan September, dan saya mengajak mereka kita sama-sama ke Taliabu. Dan mereka bilang kalau musyur kami di daerah terpencil, kami lebih memilih itu daripada bekerja di kota dan lain sebagainya. Tentunya masing-masing punya spirit berbeda, tetapi kadang Tuhan juga
memberikan pelajaran bagi kita lewat cara-cara seperti ini. Itu untuk para tarekat-tarekat religius.